Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Nah, kali ini Oma ingin berbagi satu tanaman obat yang sebenarnya orang tahu tapi tidak terlalu dipedulikan. Nah, seperti dulu daun sirih, sirih bumi. Yang ini dia. Ini namanya meniran. Kenapa dikasih nama meniran ya? Mungkin juga karena ini biasanya akan tumbuh buah-buah kecil-kecil tuh kayak menir. Kayak menir itu beras yang kecil-kecil tuh. Itu menir namanya. Ini meniran. Ya. Jadi tanaman meniran ini sebetulnya tidak pernah ada yang nanam secara khusus, enggak. Kayak yang di pot ini, Oma juga nggak nanam secara khusus. Ini hanya numbuh sendiri. Lalu tanaman yang aslinya karena mati, Oma pikir ya sudahlah, meniran ini dipelihara aja di pot ini, gitu. Jadi udah lama nih, Oma pelihara di pot ini. Ya, nah, daun meniran ini ini meniran, ini sampingnya ini daun kumis kucing. Nih, ini kumis kucing. Kenapa dikasih nama kumis kucing? Ya, karena ini bunganya kalau berbunga putih gitu ya, itu seperti ada kumis kucing, seperti kumisnya kucing. Makanya namanya kumis kucing, ya. Nah, kedua tanaman obat ini ada khasiat yang sama. Ya, ternyata ini khasiat yang samanya adalah anti radang. Anti radang atau anti inflamasi. Tetapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kedua tanaman ini ternyata juga itu sangat bagus mengatasi batu ginjal, batu empedu nih, dua batu nih, batu ginjal, batu empedu. Ini bagus sekali untuk mengatasi itu. Selain memang sih tanaman untuk penyakit yang bentuknya batu-batu gitu ya, itu ada lagi tempuyung, ada. Nanti ada lagi namanya pecah beling, ada. Nah, tergantung yang di dekat kita ada apa yang ada. Jadi tinggal kita pilih saja, ya. Nah, ini kebetulan Oma ada testimoni seorang bapak ya yang dari R. Petranya Rawabadak tuh. Dia katanya nih, testimoni sungguh-sungguh terjadi ya. Dia bilang, "Bu Ning, saya bersyukur sekali, terima kasih," katanya gitu. Terima kasih apa Pak? Kadang-kadang Oma kan memberi saran seseorang itu kan nggak ingat semua ya. Ada satu dua ingat tapi tidak semuanya bisa keinget. Dia bilang gini, tadinya Bu Ning bangun tidur itu saya itu harus merangkak kalau untuk bisa ini jalan. Hah? Masa sampai begitu Pak? Iya, nggak kuat nih pinggangnya. Ya, nah dia sendiri katanya sudah berobat sudah, tapi nanti baik sebentar, begitu lagi Bu Ning. Oh gitu. Coba Bapak kebetulan di R. Petranya Rawabadak Utara itu ada tanaman kumis kucing ini nih yang gemuk, yang nggak pernah pada dipakai tuh menjadi sesuatu, ya. Nah coba Bapak pakai itu, kumis kucing itu direbus, ya. Kumis kucingnya direbus, terus nanti diminum. Mama bilang gitu. Ternyata dia melakukan itu dan berkah banget ya, semuanya atas izin Tuhan. Si bapak itu sampai sekarang nih sembuh benar-benar dari gangguan pinggang yang kemungkinan besar adalah ada batu ginjal. Ya, nah sekarang Ancu kita akan bahas lebih khusus ke tanaman ini. Meniran itu bahasa Latinnya Phyllanthus urinaria. Phyllanthus urinaria atau niruri, Phyllanthus niruri begitu ya. Jadi dia selain bagus untuk batu ginjal, batu empedu, juga bagus untuk kesehatan hati dan juga pankreas nih. Yang penderita diabetes kan alangkah baiknya kita bisa bikin, selain minum obat ya silakan minum obat. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita bikin
teh misalnya, teh dari daun ini, daun meniran gitu ya. Nah, khasiatnya secara luas ini selain tadi ya bisa untuk batu ginjal, batu empedu, dia anti peradangan. Kemudian juga ternyata juga menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu yang memicu menjadi kanker ya. Memiliki sifat antimikroba. Nah, lalu juga menjaga kesehatan hati sudah tadi ya. Lalu melawan tukak lambung atau radang lambung itu. Jadi ini tanaman meniran ini bagus sekali, memang seperti antibiotik kalau bahasa medis, dia antibiotik alami ya. Tadi bagus untuk kesehatan hati, juga membantu untuk menangani hepatitis B ya. Jadi boleh ini dicampur, misalnya bagus kan untuk hati, bagus untuk hepatitis, dicampur temulawak, boleh nggak boleh sekali. Jadi kita mesti bijak-bijak ya untuk mengatasi gangguan kesehatan kita. Tanaman obat apa yang kira-kira baik untuk dikonsumsi atau direbus berbarengan ya. Yang untuk hati itu kan temulawak terkenalnya gitu, coba ditambahkan ini, jadi membantu sekali untuk mengatasi radangnya ya. Meniran ini selain bisa dicampur nanti dengan apa tadi, daun kumis kucing Uma sampai lupa ya, kumis kucing juga bisa dicampur dengan empon-empon ya. Empon-emponnya apa? Temulawak, kunyit boleh dicampur ya. Nah, ini yang bermasalah misalnya dengan batu saluran kencing, lalu nyeri sewaktu kencing, bahkan juga untuk rematik gout, ini juga bisa sangat membantu. Ini biasanya meniran segar ini dicampur kumis kucing ya. Ini dicuci bersih, kebetulan tadi Oma sudah ambil ini nih. Mana tadi? Ah, ini dia. Nih, Oma tadi udah cuci bersih nih daunnya. Kita tinggal bisa, nih kalau mau langsung ya, tinggal bisa potong-potong ini. Nih misalnya contoh nih, Oma begini kan ya. Nih, masukkan sini di gelas ya. Mau direbus juga boleh saja ya. Tergantung nih ada apa seperti menir ya ini ya. Ini buahnya kecil-kecil sekali, nggak terlalu nampak ya. Nah, nanti bisa di zoom ya. Nih. Jadi satu tanaman ini bisa dijadikan teh. Kalau ada lagi yang menyertakan ini apa namanya, akar, ini boleh-boleh saja ya, tetapi mesti dicuci bersih seperti ini. Tapi Oma kali ini daunnya aja. Tadi Oma udah cuci. Daun kumis kucing juga diambil nih, seperti ini pucuknya ya, nih seperti ini. Jadi kalau untuk kesehatan misalnya kita bisa program hari ini mau menyehatkan ginjal, ambillah daun ini, kumis kucing, kemudian meniran gitu ya. Ini cukup 3 juga boleh. Jadi banyak sedikitnya ramuan tergantung kebutuhan kita. Apakah ini untuk penyakit atau hanya untuk kesehatan saja supaya ginjalnya bersih misalnya gitu. Kalau hanya untuk lebih ke menjaga saja, cukup ini tadi satu tanaman ini, meniran ini ya, diambil dipotong-potong seperti ini contoh. Lalu tinggal kita campurkan dengan air yang sudah mendidih. Boleh diseduh dengan air mendidih, kan kita bukan untuk mengobati. Kalau untuk mengobati nanti boleh direbus, boleh dicampur dengan empon-empon, begitu caranya. Dan ada satu hal yang perlu menjadi catatan Ancu, anak cucu, herbal itu kan mempunyai khasiat masing-masing berbeda. Nah, kalau misalnya ini daun meniran, daun kumis kucing, biasanya memang dia bisa saja menurunkan tekanan darah, bisa ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kita imbangi yang bisa menaikkan tekanan darah apa? Yang hangat-hangat, misalnya daun serai boleh, atau dikasih jahe. Ini dicampur jahe boleh nggak? Boleh. Begitu caranya Ancu ya, supaya yin yang kita, tubuh kita ini benar-benar bisa seimbang begitu. Karena kan teori
kesehatan dari TCM, Traditional Chinese Medicine, itu teori keseimbangan. Jadi ramuannya pun diseimbangkan. Oke. Ya, ini kita tunggu sebentar lagi. Kalau sudah mendidih tinggal kita tuang di gelas ini. Nanti kalau misalnya kepingin rasanya agak manis ya boleh. Mau ditambahkan madu bisa. Mau ditambahkan gula aren boleh ya. Cuman Oma pesen sih kalau untuk pengobatan sebaiknya jangan gunakan gula pasir ya. Karena menurut dosen Oma nih, Dr. Willy Japaris, kalau kita konsumsi gula pasir itu bisa memperburuk radang. Nah, sedangkan penyakit itu yang dirasa nyeri di tubuh itu rata-rata karena radang. Jadi itu gejala dari radang itu rasanya nyeri, sakit. Apalagi kalau di permukaan misalnya asam urat. Di sini misalnya ini bisa memerah. Merah itu tandanya radang. Begitu. Ya, jadi dipilih saja yang paling aman kalau bikin jamu ya, pakai madu. Oke. Nah, ini sudah mendidih ya. Oma tinggal tuang ini air yang sudah mendidih ke dalam gelas. Nih, lihat. Jadi boleh-boleh saja kalau kita bikin jamu ini seperti ini saja. Yang segar begini boleh. Kalau ada yang kapsulnya ya boleh minum kapsulnya. Ya. Oke. Nah, gampang sekali kan. Jadi Ancu tidak usah bingung. Caranya bikin ini bagaimana menjadi obat. Nanti direbus boleh. Diseduh air mendidih begini boleh ditutup dulu. Ya, supaya panasnya benar-benar nanti bisa mengeluarkan saripati dari daun meniran dan daun kumis kucing. Oke Ancu. Oh ya, satu hal lagi. Kalau ini arahnya ke batu ginjal dan batu empedu, tolong makanannya juga dijaga. Ya, terutama nih yang harus diperhatikan adalah makanan yang berlemak. Terus jeroan. Jeroan tahu kan ya, misalnya ati, ampela kalau ayam, ada usus ya, dan macam-macam. Itu harus dihindari karena itu bisa memicu asam urat. Nanti asam urat itu bisa jadi batu ginjal. Begitu. Ya, Ancu. Nih, kalau sudah ini boleh diaduk-aduk. Nih. Kalau mau wangi boleh nggak ditambahkan dengan daun ini, misalnya daun mint, boleh ya. Jadi daun-daunan itu boleh dicampurkan ya. Unik sekali ya. Nanti Ancu bisa praktek gampang banget kan. Jadi minum jamu tidak usah harus repot sekali. Kalau misalnya mau diawetkan ya ini tinggal dikeringkan. Oma kan sudah memberitahu bagaimana cara membuat serbuknya. Jadi dikeringkan boleh ya, nanti disangrai juga bisa. Begitu Ancu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Ya, semua orang bisa sehat.